Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Yumanda dengan NIM 856487509 dari UPBJJ Pekanbaru Riau. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA, yaitu kita masuk ke modul 4 Mekanika KP2 Gerak. Kali ini kita akan melakukan praktikum tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Tujuan percobaan ini adalah untuk mengetahui perbedaan gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Lalu mengamati hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan benda. Lalu menentukan pengaruh kemiringan lintasan terhadap gerak lurus beraturan GLB dan gerak lurus berubah beraturan GLBB. Dan terakhir menentukan kecepatan dan percepatan benda melalui hasil percobaan. Untuk alat dan bahan di sini ada styrofoam, potongan kardus, gunting, cutter, penggaris, dan mobil mainan. Langkah percobaan yang pertama yaitu membuat lintasan. Di sini kita membuat 3 lintasan dengan masing-masing panjangnya 40 cm dan lebarnya disesuaikan dengan lebar mobil-mobilan. Di sini lebar mobil-mobilannya 5 cm. Lalu dari kardus yang tadi kita ukur dengan lebar 5 cm dan panjang 5 cm dan 8 cm. Kita buat 2 ukuran dan potong masing-masing sesuai ukuran. Lalu dari potongan kardus yang kita buat tadi, tempelkan di bawah lintasan. Kita sebut lintasan 2 dan lintasan 3. Dan untuk lintasan 1 kita biarkan saja datar. Susun lintasan di atas meja dan persiapkan stopwatch. Kita mulai dari lintasan yang pertama, taruh mobil-mobilan di atas lintasan, lalu kita dorong. Saat kita dorong bersamaan pencet stopwatch, dan ketika sampai garis finish lalu stopwatch dimatikan. Lalu catat hasil waktu dari stopwatch. Dan untuk yang lintasan kedua, mobil tidak perlu didorong, taruh saja mobil pada lintasan, dia akan meluncur sendiri ke bawah. Dan hidupkan stopwatch sesuai dengan start dan finishnya. Lakukan juga hal yang sama pada lintasan ketiga. Catat semua hasil pengamatan dan masukkan ke dalam rumus kecepatan. Di sini diketahui bahwa perbedaan dari lintasan 1, 2, dan 3. Pada lintasan 1, dia merupakan contoh dari gerak lurus beraturan atau GLB. Sedangkan pada lintasan 2 dan 3, dia adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Tinggi lintasan 1 adalah 0 cm, tinggi lintasan 2 adalah 5 cm, tinggi lintasan 3 adalah 8 cm dengan panjang lintasan yang sama yaitu 40 cm. Dari perbedaan tinggi ini berbeda pula waktu tempuhnya atau S, yakni lintasan 1 0,76 detik, lintasan 2 0,52 detik, lintasan 3 0,36 detik. Dari sini dapat kita masukkan kepada rumus kecepatan. Untuk GLB atau gerak lurus beraturan, rumus kecepatannya yaitu V sama dengan S per T. S adalah waktu dan T adalah jarak. Maka dimasukkanlah angka tadi ke dalam rumus sehingga didapatkan kecepatan GLB atau kecepatan lintasan 1 yaitu 52,63 cm per sekon. Untuk lintasan 2 dan 3 karena dia GLBB atau gerak lurus beraturan, maka adapun rumusnya yaitu FT sama dengan F0 tambah A kali T, di mana FT atau kecepatan akhir, F0 yaitu kecepatan awal. Karena di awal di sini kecepatannya sama-sama 0, maka kita buat 0. A yaitu percepatan dan T tadi yaitu jaraknya. Maka karena di sini kita belum tahu percepatannya, kita cari dulu percepatannya. Dimulai dari lintasan 2 atau yang tinggi 5 cm. Adapun rumus percepatan yaitu 2S per T pangkat 2. Setelah dimasukkan rumus, dapatlah hasilnya. Untuk lintasan 2,
percepatannya yaitu 295,86 cm per second kuadrat. Lalu untuk lintasan 3 atau yang tingginya 8 cm diketahui percepatannya 617,28 cm second kuadrat. Lalu kita masukkan kepada rumus kecepatan akhir tadi, maka didapat untuk lintasan 2 kecepatannya yaitu 153,85 cm per second. Untuk lintasan 3 atau yang tingginya 8 cm didapat 222,22 cm per second. Jadi untuk perbedaan antara GLB dan GLBB yaitu terletak pada kecepatannya. Kecepatan GLB konstan atau tetap sepanjang waktu. Ini berarti besar dan arah kecepatan tidak berubah. Sedangkan kecepatan pada GLBB yaitu kecepatan objek berubah secara beraturan setiap saat, bisa bertambah cepat, dipercepat, atau melambat, diperlambat. Lalu berbeda pada percepatannya. Untuk GLB percepatan objek adalah 0 karena kecepatannya konstan, tidak ada perubahan kecepatan yang terjadi. Sedangkan pada GLBB percepatan objek konstan tetap dan bernilai selain 0. Nilai percepatan ini yang menyebabkan kecepatan berubah secara teratur. Baiklah, sekian untuk praktikum kali ini. Bila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.